Ribuan buruh dan sejumlah aliansi pekerja juga menggelar aksi di depan gedung DPR MPR hari ini. Kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes yang ada di sana. Selamat sore, Demes. Apakah masa aksi masih bertahan di depan gedung DPR MPR dalam peringatan May Day hari ini? Akan tetapi alih-alih untuk memberikan kepastian hukum kepada kelas pemodal, pemerintah mengeluarkan. Ya, selamat sore Rifana, mohon maaf suara Anda terputus-putus dan tidak terlalu terdengar. Namun bisa saya gambarkan kepada Anda situasi pada sore hari ini di depan gedung DPR RI kawasan Jakarta. Sejak tadi pagi, tepatnya sekitar pukul 10, ini seluruh masa aksi yakni bisa disebut sebagai masa aksi buruh tandingan dari yang dibandingkan dengan yang diadakan di kawasan Monas yang tadi sudah dihadiri oleh Presiden Prabowo. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda betapa ramainya masa pada sore hari ini. Mereka tadi sudah berkumpul sejak pukul 10, Rifana, yang sudah saya informasikan kepada Anda, kemudian mulai melakukan long march, mulai dari depan TVRI atau di kawasan Senayan, kemudian berlanjut untuk melakukan long march sampai di depan gedung DPR MPR, dan mereka masih bertahan sampai dengan sore hari ini. Mereka ini berasal dari berbagai federasi dan mengaku mereka ini berjumlah sekitar 10.000 orang yang berasal dari berbagai daerah, yakni dari Karawang, dari Jawa Barat, dari Tangerang, ini semuanya berkumpul di sini. Dan kalau mereka ini membawa satu ogo-ogo yang membanggakan, ini adalah Presiden Amerika Serikat yakni Donald. Ada salah satu perwakilan dari masa aksi yakni dari Kasbi, yakni ini untuk menjelaskan sebenarnya apa maksudnya dari adanya ogo-ogo Donald Trump pada demo buruh kali ini, karena sepertinya baru kali ini demo buruh membawa isu internasional. Nah, ini kita sudah bersama dengan Ketua Umum Kasbi, Sunarno. Nah, ini Bang Sunarno, boleh disampaikan ini sebenarnya alasannya apa ini membawa ogo-ogo ini? Ya, terima kasih. Hari ini kami juga membawa tuntutan-tuntutan yang kami usung dan juga kami simbol. Hari ini ada ogoh-ogoh dalam bentuk patung Donald Trump. Itu menyimbolkan bahwa yang harus bertanggung jawab atas perang, baik invasi, perang dagang, dan krisis secara global kepada masyarakat miskin di seluruh dunia, terutama adalah kepada negara-negara dunia ketiga atau negara-negara miskin. Karena dengan kebijakan yang diambil oleh Donald Trump, banyak negara-negara yang mengalami krisis, dan itu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran terhadap buruhnya. Ya, apalagi kemarin ada perang tarif atau perang dagang, ya, yang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan ini juga berdampak kepada negara-negara lainnya. Salah satu simbolisnya ini adalah negara imperialis yang kami sebut adalah negara Amerika Serikat atau negara kapitalis. Baik, Bang Sunarno, ini kan kita sudah bicara isu internasional, namun kita bicara juga di pagi hari ini, tadi seperti Anda sebutkan juga bahwa ada teman-teman Anda yang berada di Monas dan dihadiri oleh Presiden Prabowo, di mana Presiden sudah menjanjikan ada 2 hadiah di May Day ini, yakni adanya dalam 3 bulan ke depan. Nah, ini teman-teman yang ada, aliansi yang ada di sini dari Gebrak ini, seperti apa tanggapannya? Untuk melakukan pengurangan jam kerja, sehingga saat ini secara umum standar kerja kaum buruh itu 8 jam per hari. Nah, kemenangan itu di Jakarta dan di berbagai daerah, kami tetap melakukan aksi turun ke jalan untuk menyatakan sikap ya kepada pemerintah bahwa
sampai dengan saat ini banyak hak-hak kaum buruh masih dilanggar. Termasuk adalah PHK, badai PHK yang beberapa waktu terjadi dan kemungkinan ke depan ini masih akan terjadi. Kami ingin ada perlindungan kepada kaum buruh atau pencegahan. Kami berbeda dengan yang dilakukan di Monas atau dengan Istana Negara, karena kami menganggap mede yang dilakukan itu adalah seremonial atau mede fiesta. Bahkan dalam apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, lebih banyak itu hanya gimmick ya, atau untuk pencitraan gitu. Karena seharusnya itu bisa memerintahkan kepada pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan, disnaker, wali kota, bupati, gubernur untuk melakukan pencegahan terhadap PHK. Lalu juga kalau memang mau serius untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan masyarakat kaum buruh, seharusnya bisa dilibatkan serikat-serikat buruh yang memang kompeten dengan masalah ketenagakerjaan. Harusnya itu dilakukan gitu. Oke, Bang Sunarno, singkat saja. Jadi menanggapi pernyataan dari Presiden Prabowo ini, teman-teman yang di sini optimis akan mendukung hak-hak buruh yang ada di sini atau tidak? Ya, kami melakukan protes kami kepada pemerintah ya. Artinya kami juga mendesak agar pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini untuk menjalankan aturan-aturan ketenagakerjaan yang berpihak kepada kaum buruh gitu. Kalau memang Pak Presiden mau mensejahterakan buruh atau rakyat, membuat kebijakan, ya harus berpihak kepada kaum buruh dan rakyat miskin. Nah, kalau sudah itu bisa dijalankan atau diberlakukan, otomatis dukungan itu sebenarnya disampaikan oleh masyarakat gitu. Program itu hanya sekedar gimmick, tentu kami belum bisa menerima itu. Jadi harus dibuktikan program-program itu untuk kepentingan rakyat dan terutama adalah kaum buruh. Baik, terima kasih banyak Bang Sunarno waktunya bersama CNN Indonesia. Ya, Rifana, kalau kita melihat mereka ingin UU Ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada buruh, kemudian juga ada disebutkan salah satu Itu tadi laporan dari produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes, tentang aksi May Day di depan gedung DPR MPR.